bakal mendalami tentang NFT, terus program WSPP nanti ke depannya apa aja, satu persatu. Suatu hari si Agi punya uang 1,5 juta. Ini bisa nyata. Saat segitu istri saya ada di lantai 1. Yuk kita bikin online shop dengan harga 50%. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bertemu di hari ini di acara Meet and Greet-nya WSPP, developer WSPP dengan para holder WSPP Indonesia. Dengan moto WSPP tempat berkarya tanpa batas. Beri tepuk tangan dulu semuanya. Saya Jela, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Nah, acara sambutan yang pertama itu dari developernya WSPP untuk Bang Alfian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Makasih. Di depannya kayaknya. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih waktunya karena telah hadir di sini. Terus ada teman developer kita juga dari Oregon, Mas Jordi. Terima kasih waktunya udah datang. Ya jujur, WSPP ini memang kita buat untuk lebih ke jiwa kita, itu kan charity dulu. Charity itu dalam arti bukan ini ya, bukan dana atau apa, tapi knowledge itu juga charity. Nah, acara intinya hari ini kita bakal mendalami tentang NFT, terus program WSPP nanti ke depannya apa aja. Terus yang kedua ini saya bakal ke depannya untuk WSPP ini mungkin yang baru saya luncurin kemarin Wolfie Chess ya. Ada paham ya Wolfie Chess yang apa? Staking NFT dapat key. Nah, kalau bisa saran saya untuk ke teman-teman semua, banyakin key-nya. Perbanyak staking di situ karena ini terobosan baru. Jadi Wolfie Chess itu bukan cuma gambar, tapi Wolfie Chess adalah bentuknya NFT. Jadi kita baru nemuin satu terobosan yang dimana NFT di dalam NFT. Wolfie Chess itu gunanya adalah seperti kotak berangkas yang teman-teman mungkin bisa beli di toko-toko pinggir jalan. Kalau di dunia realnya bisa nyimpan foto, nyimpan kunci, nyimpan apa-apa di situ di dalam. Nah, ini memang sengaja aku buat untuk lebih ngebuka lagi jalur di apa namanya bidang NFT ini, karena kalau teman-teman semua kan pernah mengalami atau sering lihat pengalaman tentang orang kehilangan password ya, bener ya? Password karena phishing mungkin, karena salah masukin private key dibagi ke web yang apa namanya, yang masih gak jelas gitulah, belum karena mungkin belum pengetahuannya cukup. Nah, ini aku buat terobosan baru namanya Wolfie Chess, yang dalam arti ketika teman-teman nanti punya Wolfie Chess itu, semua aset teman-teman sangat aman kalau dimasukin ke situ. Yang dalam arti ketika teman-teman ada kesalahan atau walaupun ngasih password-nya ke hacker gitu kan, mereka akan bisa dapat itu juga yang ada di dalam berangkas ini. Termasuk teman-teman juga nggak bisa ngambil juga, karena ya tinggal dilaporin aja ke kita, Bang Dev atau tim, kita kehilangan password ini, jadi tolong diblokir address ini. Jadi yang hacker ini nggak dapat keuntungan, ya teman-teman juga nggak bisa ngambil di situ. Kita percayakan semua di satu server. Jujur WSPP bekerjasama dengan Moralis sama Pinata. Jadi penyimpanan gambar aman banget di Pinata. Untuk metadatanya kita pakai Moralis. Di tahun ini juga kita bakal membuat online shop. Mungkin sama seperti Shopee, mungkin sama seperti Tokopedia. Dan menurut saya sebagai developer sendiri, WSPP itu lebih berkembang di luar daripada di Indonesia. Jujur banyak banget orang luar yang udah nawarin kerjasama dan lain-lain. Pokoknya prinsip dari WSPP itu lo bekerja sama siapapun, yang penting jelas developernya, terus
docs saya terbuka ya dengan proyeknya, dia mau bantu kita bantu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, nanti ada sesi tanya jawab, mungkin lebih enjoy ngomongnya, ini kan masih sambutan aja. Beberapa poin penting yang saya sampaikan, intinya jangan ragu buat WSPP. Terima kasih. Tidak aja. Mungkin saya Kamim, web developer dari WSPP. Di tahun 2002 ini saya komit ke WSPP, izinkan saya untuk bergabung total. Semua research apa yang saya punya ini ya akan saya dicurahkan semua ke full WSPP seperti itu. Yang semua error ini, sama proyek-proyek ke depan, semua pandangan-pandangan Bang Tef seperti yang tadi dijelaskan, seperti Wolfland, NFT, apa itu researchnya kita sudah ada semua. Tinggal kita terapkan saja, tinggal kita mantapkan saja, insya Allah sudah bisa go gitu. Dan harapan saya berkurangnya orang yang DM ke saya, ya sudah bertambah juga ilmunya, para holder itu sudah lebih memahami juga apa itu SPP gitu. Seperti itu. Mungkin itu saja kali ya. Nanti ketika ada tanya jawab atau apa, ada unek-unek terkait apa, ada saran, ada apa, tinggal disampaikan saja nanti pada sesinya. Oke, itu ya, saya kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Kamim. Terima kasih kepada Bang Kamim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Gitu dong. Ini tadi Bang Dev bilang acara santai tapi masih tegang, Mbak ya. Karena saya juga tegang sama ketika tadi Bang Kamim pun pas yang ketiga. Bang kami mau beres, ini semakin gemeteran. Karena saya merasa belum pantas berbicara di depan sini, tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andra Manihot. Jadi tahun kemarin ya, bulan 7 ya, bulan 7. Tadinya kan saya punya channel YouTube, Tik Channel yang baru merintis. Ada teman, Kang ada endorse katanya. endorse tadi kan pikirnya uang tuh, wah ini uang lumayan nih. Ya orang datanglah. Kata dia dari WSPP itu apa? Ketika orang ngomong koin atau kripto, pikiran saya itu trading. Dan emang karena belum tahu gitu kan, ketika yang kita sering di masyarakat itu, termasuk saya orang awam, ketika dikenalkan apa itu SPP, kripto katanya. Oh trading. Akhirnya datanglah Bang Dev, Bang Alfian. Ini yang developernya, yang punyanya WSPP. Tapi ini kita ngobrol-ngobrol, saya belum tertarik karena ketika dia jelasin dengan saya pengetahuan yang nol sama sekali, dia ngomong rupiah berjuta-juta, miliar, triliun, nggak masuk ke saya. Mana mungkin gitu kan, yang tadi kita beli dua segini, jadap segini. Belum percaya tuh. Tapi yang saya bikin tertarik ketika dia menyebutkan bahwa ada charity di situ. Nah di situ saya fokus, ya udah gimana caranya saya bisa memperkenalkan WSPP ke masyarakat umum. Dan saya yakin 2 tahun, 3 tahun WSPP bisa menjadi besar. Amin. Oke. Perkenalkan, saya Patrick, ya sering disebut tukang kick di grup. Jadi di siang ini saya ingin membawakan materi tentang NFT. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Alfian sebagai developer WSPP dan hadirin yang sudah berkumpul di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih. Nah, jadi balik ke topik, apa sih NFT itu? Pasti banyak yang belum paham tentang NFT kan. Nah, jadi NFT itu ialah sebuah karya digital, tidak berupa gambar. Nanti katakan juga bisa berupa video, dan GIF itu kita bisa menjadi sebuah NFT atau bisa menjadi sebuah token yang bisa diperjualbelikan. Semangat pagi! Pagi. Apa kabar? Sukses luar biasa. WSPP! Tanpa batas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agi. Mohon izin Bang Mijan, Bang Dev, Bang Kamim saya belakangi. Saya bisnis developernya WSPP. Kebetulan saya diamanati di sini untuk menyampaikan beberapa materi. Ini adalah materi umum tentang kripto
dan bagaimana ketika pasar sedang turun, apakah yang harus kita perbuat? What setelah itu? Ketika seperti ini, teman-teman akan menjual atau hold? Coba, yang mau menjual katakan. Ketika market sedang turun, kalian akan menjual atau menghold? Yang akan menjual katakan. Yang akan hold, angkat tangan. Oke, saya minta Mas yang di depan saya. Kenapa nge-hold, Mas? Yang pertama hold karena dari segi kita beli, kalau kita jual rugi. Yang kedua, menstabilkan harga. Semakin kita sell di harga turun, maka harga akan tercipta, akan lebih down lagi. Oke, Oke, ketika harga sedang turun, apa yang harus kita perbuat? Pertama, kalau saya pasti hold. Dan token yang saya punya, WSPP mempunyai use case. Ketika meng-hold, ada staking, ada farming, ada juga full. Ditambah kita punya NFT yang menghasilkan cuan. Halo, nama saya Darwin. Nama telegramnya Ida. Oh masih H itu ya? Mau tanya, masih. pada saat kita membuat NFT itu kita bisa membedakan yang asli dan yang palsu itu. Oke. Sebenarnya untuk membuat biar nggak di copyright, yang pertama ditanamin di NFT sebelum berkarya, who are you dulu. Who are you itu bikin brand diri kita sendiri. Kalau di OpenSea kan bisa bikin profile. Setiap wallet itu kan dia punya profil yang bisa diatur ya, kalau nggak salah, bener kan? Dan kasih nama, kasih deskripsi itu tentang apa, kayak The Boys-nya Patrick nih. Nah itu, walaupun di screenshot sama orang, terus yang ngejual bukan si The Boys, itu udah, ini bukan karya asli. Coba ada kopinya CryptoPunk, dia jual 3.000 NFT, tapi bukan dari CryptoPunk, ya nggak akan laku, kayak gitu. Berarti inti dari poinnya adalah build brand dulu, konsisten build brand. Build nama, kalau mau tentang diri sendiri nama itu nggak masalah. Misalnya Patrick Collector atau The Boys-nya Patrick yang dia buat. Dia sekarang ini lagi tahap build brand. Build brand itu build nama The Boys itu biar gede gimana? Karya terus tiap hari, shield di mana-mana, itu nggak ada masalah. Maksudnya dalam arti mumpung masih gratis nge-shield di Twitter, di media mana, Facebook dan lain-lain, itu lakuin dulu build brand. Ketika brand ini udah ada nama kita, terus ada orang lain screenshot buat NFT yang sama, terus kan dilihat wallet siapa nih ngejual, walletnya The Boys bukan, kalau bukan pasti palsu. Itu paling gampang bedainnya. Itu ya, mungkin sebagai tambahan aja. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pemaparan dari tadi siang sampai sekarang itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Maka saya pribadi hanya ingin menyampaikan yang pertama, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari keluarga besar tim inti WSPP belum bisa menyuguhkan hal-hal yang menyenangkan, yang membanggakan dan hanya diservis dengan apa adanya. Harap dimaklum, mungkin gathering pertama kita sesederhana ini, tapi di kemudian hari barangkali kita akan gathering ada di Abu Dhabi, di Qatar, dan sebagainya. Insyaallah. Kami sebagai pihak inti developer sangat memikirkan holder. Termasuk saya mengulang tadi yang dibicarakan sama teman-teman di sini. Yang pertama soal marketing. Saya pribadi memang sudah menyiapkan dana, kemudian dari Bang Agi menyiapkan dana, Bang Dev juga menyiapkan dana, Bang Kamil juga menyiapkan dana. Jadi kita kumpulkan, modal yang ada sebetulnya sudah bisa buat kemana-mana. Tapi kami balik lagi berpikir bahwa ini untuk holdernya seperti apa, dampak holder seperti apa. Maka kemarin malam meeting di basecamp saya sampai jam 3 pagi. Akhirnya kita ketemu sebuah metode bahwa yuk kita bikin online shop dengan harga 50%. Apa manfaatnya? Manfaatnya bisa langsung terasa kepada holder, dan kita ingin sekali holder punya kemandirian, barangkali ada minat ingin membuka usaha, maka kita sediakan fasilitas sebagai grosirnya.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami tidak menginginkan keuntungan di awal dengan adanya diskon 50%, sebab kami punya target mengembalikan token WSPP ke pihak developer. Gitu. Jadi teman-teman masih bisa berkarya, teman-teman bisa berusaha. Kemudian kita juga dapat pengembalian dari WSPP. Dan satu lagi, ketika use case ini aktif dan berjalan nanti, maka token yang sudah kembali itu bisa kita burn. Otomatis harga pun akan berpengaruh. Dan jangan pernah dilupakan bahwa WSPP ada di jaringan Binance. Terpengaruh harga BSC, token utama kita ya. Jadi ketika kita punya bayangan ke depan mungkin 5 tahun lagi harganya akan mencapai 100 juta misalnya dari BSC, dari BNB, maka otomatis WSPP pun akan ikut. Yang berikutnya adalah kami memikirkan holder sedemikian detail sampai membuat banyak network. WSPP token utama ada di BSC, tapi kita di Cardia, kita di Avalanche, kita di Phantom, kita di Polygon. Untuk apa? Kita punya pemikiran yang matang bahwa token-token yang bernaung di bawah koin adalah token yang punya blockchain sendiri. Itu harganya bisa dirumuskan, bisa dianalisa secara teknikal maupun fundamental. Fakta membuktikan ketika kita fokus di BSC, BNB sempat mengalami turun, tapi karena dia koin, dia punya blockchain sendiri, maka harganya bisa naik berkali-kali lipat. Yang berikutnya dalam Matic kita menunggu dengan begitu sabar. Beberapa bulan yang lalu akhirnya kita mendapatkan harga yang terbaik saat sekarang, walaupun belum luar biasa. Kenapa dia bisa naik seperti itu dan bisa stabil? Karena Matic adalah koin, ada di jaringan Polygon. Kemudian Phantom, beberapa bulan lalu nggak ada harganya, sekarang 30 lebih, bahkan kemarin mencapai 43.000. Kenapa dia naik stabil? Karena dia koin, punya blockchain, FTM scan. Cardia, inilah kesempatan terbaik WSPP yang sudah masuk ke Cardia Chain. Saat sekarang harganya masih sangat murah, 900 perak. Tapi pengalaman kita, setiap kita nge-hold koin, maka punya potensi besar mendapatkan penghasilan atau cuan yang berlipat ganda. Bagaimana caranya? Kita bikin LP, modal seadanya, beli misalnya kita ke Cardia, beli Cardia KAI dan beli WSPP Cardia buat liquidity, lalu di stake. Hitung-hitung kita nabung, karena dari sekian data kita memiliki keyakinan bahwa koin punya potensi berharga mahal. Itu ya, jadi lebih gamblang, lebih jelas kenapa kita kok banyak networknya. Sebab kita menginginkan itu. Kita tidak hanya di satu jaringan koin, tapi kita ada di 5 jaringan koin. Bahkan tadi sudah ngobrol-ngobrol banyak juga sama Bang Dev kita. Di minggu depan kita ada pertemuan yang sangat penting, terutama dengan teman-teman yang bergerak di bidang GameFi di jaringan Solana. Mudah-mudahan nanti dengan teman-teman ikut membantu, mensupport, mendoakan, kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan, insyaallah. Amin. Dan yang berikutnya adalah yang paling inti, WSPP kenapa sampai sekarang masih tetap solid, kenapa sampai sekarang masih tetap seperti ini? Sebab WSPP memegang transparansi. Kita menjelaskan, kita memberitahukan, kita menginfokan apa adanya. Kita seperti ini, nanti ke depan akan seperti ini, ke depan akan seperti ini. Dan fasilitas yang tersukses di WSPP saat sekarang adalah DeFi, program staking, farming, dan pool.
Jadi kalau teman-teman membayangkan mungkin membeli koin tanpa ada DeFi, maka teman-teman ya hanya menunggu harga terbaik, ketika sudah menyentuh baru akan dijual. Staking DeFi kita yang paling sukses. Yang kedua, kita punya NFT marketplace. Jangan membayangkan kalau NFT marketplace kita hanya dijual belikan di WSPP, di wolfable.com. Sebab kita punya jaringan di lain network, di lain marketplace, Topan dan OpenSea. Jadi lagi-lagi kita juga berpikir, ini adalah momen, ini adalah hype dari NFT. Apa yang kami pikirkan? Gak ada lain kecuali siapa tahu mudah-mudahan holder kita bisa berkarya melalui NFT ini mendapatkan penghasilan. Artinya ke situ lagi, artinya ke holder lagi, gitu. Termasuk tadi Bang Dev kan, kita tebelin lagi yang masalah also. Kita nggak usah untung, kita rugi dulu aja. Tapi kalau token kita balik, kita bisa ngatur harga. Mungkin keuntungan kita nanti di 5 tahun lagi nggak ada masalah. Itulah biasanya. Kemudian yang terakhir, karena waktunya sudah sangat mepet juga, teman-teman juga ada yang perjalanan jauh. Sekali lagi, kami menyerahkan hak sepenuhnya kepada teman-teman holder. Mau lanjut atau mau tidak, mau nyerah atau mau hold, yang pasti developer kita punya pengalaman untuk bagaimana next ke depan membawa WSPP lebih to the moon lagi. Hanya seperti itu saja. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran teman-teman holder di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.